Gema takbir berkumandang di hari raya Idul Adha. Kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah, kita memuliakan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan berarti Allah Ta'ala berbentuk dan bentuknya besar, tapi ketika kita mengatakan Allahu Akbar adalah ucapan pengakuan dari kita bahwa Allah Maha Besar derajatnya, Maha Agung kemuliaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari seperti ini beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah dimuliakan di antara kalian sebagaimana mulianya hari ini, yaitu hari raya Idul Adha, di bulan ini yaitu bulan Dhul Hijjah, dan di tanah ini yaitu tanah suci Makkah ketika itu. Ini adalah pengakuan dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu menjaga satu dengan yang lainnya, tidak menumpahkan darah, tidak merampas harta, tidak merendahkan kehormatan satu dengan yang lainnya, karena umat Islam satu dan yang lainnya bagaikan saudara. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna. Seorang muslim adalah bagaikan saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, tidak menghinakannya. Sesungguhnya takwa itu ada di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada dadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang pada masa pandemi Covid-19. Kita sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tadinya berkecukupan kemudian menjadi berkekurangan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tadinya miskin malah semakin miskin. Kita merasakan kesulitan dalam bidang ekonomi, sulit dalam bidang pendidikan, sulit dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sulit untuk bersilaturahim satu dengan yang lainnya karena kita khawatir terpapar Covid-19. Tapi kita umat Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita berbagi. Inilah saatnya kita membantu satu dengan yang lainnya. Inilah saatnya kita saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbagi di hari raya Idul Adha. Beliau menganjurkan kita untuk bersedekah. Beliau menganjurkan kita untuk berkorban. Berkorbanlah dan bersihkan diri kalian, karena tidak ada seorang muslim yang menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Ketika dia menyembelihnya, maka nanti darahnya, apa yang ada di dalam perutnya, bahkan bulunya akan menjadi timbangan amal kebaikan dia kelak di akhirat. Inilah waktunya kita berbagi. Inilah waktunya kita bersedekah. Inilah waktunya kita saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, karena kita bagaikan satu tubuh. Jika ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh pun merasakan sakitnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, mari kita mengingat kembali
tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail, memberikan bekal makanan secukupnya dan air secukupnya. Hajar ketika itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Aina tatrukuna fi hadzal makan?" Mau engkau tinggalkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim diam. Ditanya lagi, "Mau engkau tinggalkan kami di tempat ini?" Nabi Ibrahim pun juga diam. Terakhir ketiga kali ketika ditanya, "Mau engkau tinggalkan kami di tempat ini?" Terakhir Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Dengan penuh tawakal, dengan penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini, karena mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap kesusahan, kesulitan, permasalahan yang dia hadapi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjalankan ketakwaan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjalankan perintah Allah. Kemudian beliau sudah bertawakal kepada Allah. Terakhir beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ya Allah, aku telah meninggalkan anak dan keluargaku di tempat yang tidak ada penghidupan, di tempat yang gersang, di tempat yang tandus. Ya Allah, agar jadikan tempat ini tempat mereka melakukan ibadah salat kepadamu. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang kemudian orang-orang berbondong datang kepadanya. Berikanlah rizki di tempat ini agar mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Perintah Allah telah dia jalankan, tawakal kepada Allah telah dia jalankan. Terakhir dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sayyidatuna Hajar setelah habis bekalnya, habis makanan dan minumannya, beliau kemudian mencari-cari air di sekitarnya, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, tapi tidak menemukan air. Sampai 7 kali beliau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan mereka. Ketika sudah habis airnya, maka Allah turunkan Jibril alaihissalam untuk mengepakkan sayapnya. Keluarlah air yang begitu derasnya. Air itu adalah air Zam-Zam, air berkah, air yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zam-Zamun lima syuriba lahu." Air Zam-Zam adalah tergantung siapa yang meminumnya, dengan niat apa dia meminumnya. Insya Allah, Allah akan mudahkan sesuai dengan niatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita melihat apa yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau lakukan ketakwaan kepada Allah, beliau lakukan perintah Allah, beliau tawakal kepada Allah, dan terakhir beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mari kita tawakal kepada Allah, dan jangan lupa mari kita terus berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari wabah, musibah, bala yang sedang menimpa kita semuanya.